Selamat datang di Skate Support yang kedua. Terima kasih udah mampir ke channel ini. Dan pembahasan kali ini gue pengen bahas mengenai tahapan skateboarding. Tentunya tahapan-tahapan yang pengen gue sampein adalah tahapan-tahapan yang sebagian besar skateboarder pasti pernah ngelaluinnya. Dan harapan gue lewat pembahasan ini bisa ngebantu teman-teman yang sering frustasi atau yang sudah frustasi untuk belajar bermain skateboard. Karena gini, kebanyakan yang masih awam dan baru pengen belajar bermain skateboard, dia pikir dia lihat nih orang main skate di skatepark, dia lihat nih orang main skate di video, waduh kerennya bisa kayak gitu. Dan mereka pikir setelah mempunyai papan skate, mereka cuman kakinya gitu-gitu aja, mereka sudah bisa melakukan yang mereka lihat di video atau yang mereka lihat di skatepark. Jadi gue harap pembahasan ini lewat tahapan-tahapannya kalian bisa tahu tahapan apa aja yang bakal dilewatin untuk bisa seperti itu. Tahapan yang pertama adalah lu harus punya papan skateboardnya dulu. Sampai sekarang masih banyak banget yang komentar, maksudnya bertanya, baik itu di Instagram atau di channel ini, Bang, rekomendasi untuk beli papan skate dong, di mana atau papannya yang mana? Bagi gue yang terpenting adalah kalian membelinya langsung di skate shop, mau itu toko fisik ataupun skate shop online. Jadi saat kalian membeli skateboard di skate shop, itu kalian pasti akan mendapatkan edukasi mengenai setup skateboard, baik itu toko fisik maupun kalian beli di online. Dan yang kedua, nggak ada lagi tuh cerita lu ketipu, lu salah beli ukuran, dan lain-lain. Jadi saran gue adalah belilah langsung di skate shop. Karena sebagian besar yang punya skate shop, yang jaga skate shop, mereka adalah pemain skateboard juga. Dan kalaupun mereka nggak main skateboard, mereka pasti tahu apa yang mereka jual. Okay? Lanjut ke tahapan yang kedua. Setelah lu punya papan skate, lu harus belajar gerakan dasar atau basic skateboard. Jadi pada umumnya skateboard sama kok kayak olahraga lainnya juga. Gua ambil contoh di sini olahraga basket. Jadi di olahraga basket itu saat lu mau mempelajari trik seperti layup, slam dunk, lu harus kuasain dulu gerakan-gerakan dasarnya. Contohnya, lu harus bisa dribbling, lu harus bisa passing, lu harus bisa shooting. Setelah itu, baru lu bisa mempelajari menjadi satu kesatuan seperti layup atau slam dunk. Nah, sama nih di skateboard juga kayak gitu. Nah, jadi di tahapan yang kedua inilah kita sedang belajar gerakan dasar skateboarding atau basic skateboarding. Mulai dari kalian belajar gerakan passing, kalian belajar tic-tac, atau malah kalau perlu kalian belajar turning. Dan video-video tutorial untuk belajar gerakan dasar seperti ini udah gue buat di channel ini, dan nanti gue taruh aja di link deskripsi di bawah. Jadi basic skate ini perlu banget atau harus dikuasain guna untuk mendapatkan dua. Yang pertama itu lu bakal dapat pengalaman mengendarai papan skateboard. Dan yang kedua, lu bakal dapat keseimbangan di atas papan skateboard. Jadi lu belajar basic skate, yaitu passing, tic-tac, turning, itu semata-mata cuman untuk dapetin pengalaman lu mengendarai papan skateboard dan untuk ngedapetin keseimbangan di atas papan skateboard. Lanjut lagi ke tahapan yang ketiga. Setelah kalian bisa mengendarai papan skate, kalian sudah bisa untuk naik untuk belajar trik dasar skateboarding. Yang pertama itu dimulai dari trik ollie sampai nantinya lu bakal belajar trik flip. Dan semua trik dasar tersebut sudah gue buat tutorialnya di channel ini. Dan seperti biasa nanti gue sertain aja di deskripsi di bawah. Pada tahapan ini, resiko akan cedera itu juga akan meningkat. Jadi, butuh kemauan yang kuat untuk lanjut skateboarding. Tambahan dari gua, untuk trik ollie itu harus benar-benar lu kuasain. Karena apa? Trik ollie adalah trik kunci untuk lu belajar trik dasar lainnya
sampai mungkin trik-trik lu main skateboard sampai nanti. Itu trik ollie itu udah trik dasar, trik harga mati untuk skateboarding, oke? Selanjutnya tahapan yang keempat. Jadi setelah lu punya papan, lu belajar gerakan dasarnya, lu belajar trik dasarnya. Di sini menurut gua adalah penyesuaian minat. Dan penyesuaian minat ini adalah nggak bisa dipukul rata. Karena nggak semua skateboarder punya fasilitas yang sama di daerahnya masing-masing, seperti skatepark, seperti arena bermain yang skatable. Jadi nggak bisa dipukul rata. Jadi penyesuaian minat ini adalah jadi biasanya setelah kita menguasai trik-trik dasar skateboard, kita mulai dihadapkan dengan beberapa pilihan kategori. Ada kategori park, street, atau flat. Jadi entah lu lebih memilih mengaplikasikan trik-trik dasar itu di arena park seperti ball, ramps, dan lain-lain, atau lu lebih memilih mengaplikasikan trik-trik dasar tersebut di arena street seperti box, rail, dan fun box, dan lain-lain. Atau juga karena lu nggak punya alat-alat seperti itu, lu lebih memilih, bukan lebih memilih ya, tapi lu cuman bisa mengaplikasikan trik-trik dasar tersebut di arena flat. Lu bisa gabungin trik-trik dasar tersebut menjadi sebuah trik yang lebih complicated. Misalnya varial kickflip, itu kan lu butuh trik shift it dan trik kickflip. Jadi lu gabungin tuh trik, jadi deh varial kickflip. Jadi kayak gitu. Nah, di tahapan inilah biasanya masing-masing skateboarder udah nemuin gaya mainnya masing-masing. Dan juga biasanya di tahapan ini mereka udah semakin kreatif untuk lebih mengembangkan trik-trik dasarnya. Entah itu misalnya trik ollie lu pakai di rail, lo jadi board slide, lo jadi VT50, jadi 5-0, atau yang tadi di arena flat lo gabungin tuh trik-trik jadi trik yang complicated, jadi tray flip, jadi hospital, jadi wah banyak banget deh triknya. Jadi di tahapan ini biasanya skater udah lebih kreatif untuk ngembangin trik-trik dasarnya. Sampai juga di tahapan yang terakhir, yaitu adalah lu sudah, bagi gue udah layak untuk ngikutin sebuah kompetisi, mulai dari kelas pemula dulu, lanjut ke amatir, sampai ke profesional. Dan juga selain kompetisi street atau park seperti itu, ada juga kompetisi-kompetisi yang memang hanya memperlombakan satu trik seperti long ollie, high ollie, dan lain sebagainya mungkin ada. Ya, seperti itulah contohnya. Kabar baiknya, semenjak skateboard dicanangkan ikut Olimpik di Tokyo 2020, untuk pertama kalinya baru-baru aja tahun-tahun kemarin, skateboard ikut juga diperlombakan di perlombaan olahraga prestasi, yaitu Asian Games, dan kita sebagai tuan rumah waktu itu. Dan baru kemarin juga akhirnya turun juga di SEA Games. Dan menurut gua nggak nutup kemungkinan untuk nyari wakil dari daerah masing-masing. Mungkin kelak nggak ada seleknas lagi kayak kemarin. Mungkin aja, ini opini pribadi gue, mungkin aja bakal turun lagi tuh ke PON, Porwil, Porda, Porprov, dan lain-lain. Nah, ini cuman opini pribadi gue aja, oke? Maksud gue adalah untuk berkarir di dunia skateboard, sekarang udah dibuka jalur prestasinya. Dari dulu bisa berkarir di dunia skateboard dalam bentuk banyak bentuknya. Cuman maksud gue sekarang ini nambah lagi nih satu outputnya, yaitu menjadi atlet lewat jalur prestasi. Jadi untuk info aja, menurut Dispora, skateboard ini masuk di kategori olahraga roller, skateboard masuk kategori olahraga rekreasi. Dan sementara kategori olahraga prestasi itu diisi seperti olahraga sepak bola, bola voli, basket, bulu tangkis, dan lain-lain. Jadi ada dua, ada olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. Dan sekarang skateboard sudah mulai diperlombakan di perlombaan-perlombaan olahraga prestasi.
Jadi itulah tahapan-tahapan skateboarding udah gue sampein. Jadi nggak ada lagi tuh cerita lu punya papan skate, lu langsung bisa tray flip, lu langsung bisa kickflip, niruin video yang lu tonton atau niruin orang yang lu lihat di skatepark. Jadi semua ada prosesnya. Dan prosesnya, tahapan-tahapannya udah gue jelasin di video ini. Dan gue harap bisa bantu kalian yang sering frustasi atau baru ingin belajar main skate, atau yang udah terlanjur frustasi pengen main skate lagi. So, gue Dian pamit undur diri dan terima kasih.